Spoiler alert, ini adalah smartphone mid-range yang menggugah hasrat saya mereview HP di rentan harga 2-3 jutaan lagi. Setelah terakhir itu kurang lebih 10 bulan yang lalu saya mereview HP di rentan harga segini. Hai, selamat datang kembali di channel Dewa Gadget bersama saya Dimas Wahyuga. Hari ini saya akan mereview Infinix Note 50 Pro yang sudah saya pakai kurang lebih 1 bulan sebagai primary daily driver. Saya akan ceritakan apa saja hal yang saya rasakan dari smartphone ini, baik dari kelebihan, fitur-fitur, bahkan kekurangan yang perlu teman-teman ketahui. By the way, saya beli sendiri di harga 2,7. Sekarang kalian bisa membeli Infinix Note 50 Pro ini ya kurang lebih 2,8 sampai 3 jutaan lah. Siapkan cemilan, tonton videonya sampai akhir, yuk langsung saja kita mulai review. Pertama kita ngomongin soal softwarenya dulu ya. Infinix Note 50 Pro ini datang dengan XOS 15 berbasis Android 15 juga, dimana selama saya pakai 1 bulan itu tidak ada iklan sama sekali. Bahkan secara tampilan itu cukup bersih ya dari bloatware. Dan bisa dibilang surprisingly minim bug, meskipun masih ada beberapa bug yang saya rasakan. Seperti pada saat saya mengambil foto, itu loading hasil jadi fotonya itu pernah lebih dari 20 detik. Untuk bug aplikasi pihak ketiga kayak Instagram atau YouTube ya tinggal update aplikasinya aja. Saya rasa selama 1 bulan ini tidak ada bug yang benar-benar pengganggu. Yang saya sangat impress dari XOS Infinix Note 50 Pro ini, itu adalah fitur-fitur AI-nya. Ini bisa dibilang HP 2-3 jutaan dengan fitur AI terlengkap. Seperti objek erasernya, kalian bisa melihat nggak hanya dia bisa menghilangkan beberapa objek yang mengganggu, tapi dia bisa menggantikan elemen yang surprisingly cukup realistis. Tapi kalau teman-teman menggantikan objek wajah, ya ini kurang begitu realistis ya. Kemudian untuk AI Assistant dari Infinix Note 50 Pro ini, dia menggunakan Vollax yang berbasis DeepSeek. Ini kalian tinggal pencet power buttonnya aja, kalian tanya apapun, baik bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, responnya itu benar-benar bisa diandalkan setiap waktu. Kemudian ada fitur Call Assistant, pada saat kalian nelpon, kalian bisa mendapatkan rangkuman dari perbincangan kalian. Kemudian bisa real-time translation juga, dan ini sudah support bahasa Indonesia ya. Kemudian ada fitur yang out of the box, tapi sangat useful, yaitu Document Assistant, dimana kalian bisa drop file PDF, kemudian bisa dirangkumin. Kalau kalian beli e-course yang isinya file PDF, itu bisa dibuat ringkas ya di smartphone ini. Kemudian nggak hanya file PDF aja, tapi juga kalian bisa taruh foto dan AI-nya itu bisa membantu mendeskripsikan foto tersebut. Jadi kalian nggak perlu bingung-bingung buat caption. Bahkan yang saya cukup impress dari Document Assistant ini, kalian bisa membuat foto sekalipun itu bisa dijadikan file Microsoft Word. Ini kepake banget ya bagi kalian para pelajar, pekerja, bahkan sampai mahasiswa sekalipun. Kemudian ada AI Writing Assistant. Ini fitur yang ada di HP Samsung seri S. Seri A aja nggak ada. Jadi kalau kalian membuat satu kalimat, kemudian kalimat tersebut itu perlu adanya pembenaran grammar, dia bisa melakukan hal tersebut. Bahkan kalau kalian nulis asal aja, kalimatnya nggak terlalu proper, itu AI Writing Assistant ini itu bisa membuat kalimatnya lebih friendly, lebih profesional, ataupun bisa dibuat lebih ringkas. Ini bisa kalian gunakan ketika kalian ngetik di aplikasi WhatsApp, bahkan sampai email sekalipun. Tinggal ditekan aja kalimatnya, kemudian ada pilihan AI Writing. Untuk fitur-fitur AI yang lain sebenarnya masih banyak ya, seperti Wallpaper Generator, AI Cutout, kemudian pada saat kalian ngerekam juga bisa dibuat summary atau ringkasannya, dan masih banyak lagi. Kalau saya bahas satu persatu, ini bisa jadi satu video sendiri. Kemudian fitur yang lain, Dynamic Bar seperti Dynamic Island-nya iPhone ini juga ada. Kalau kalian mau menggandakan aplikasi dual apps, kalau di Infinix ini disebut X-Clone, ini juga tersedia. Floating window, split screen, bahkan sampai bypass charging di smartphone ini juga sudah mendukung. Oh ya FYI, kalau kalian masuk ke akun Infinix, kalian itu bisa akses melalui laptop atau PC teman-teman ya. Kalian bisa mencari posisi smartphone-nya di mana, kemudian kalian bisa membunyikan smartphone-nya dari laptop, bahkan kalian bisa hard reset. Jadi kalau smartphone-nya hilang atau diambil orang, kalian bisa menjaga data kalian tidak bisa diakses sembarangan orang ya. Tapi fitur ini itu bisa lebih efektif kalau smartphone-nya mendukung eSIM. Sayangnya Infinix Note 50 Pro ini belum mendukung eSIM. Tapi wajar sih HP 2 jutaan. Ya bisa saya kasih skor 9 dari 10. Kenapa nggak sempurna bang? Ya karena update software-nya cuma 2 tahun. Security patch-nya itu 3 tahun.
Untuk smartphone lain di kelas 2-3 jutaan itu ada yang update software-nya lebih panjang ya ketimbang Infinix Note 50 Pro ini. Buat fitur-fiturnya bisa dibilang ini ngelawan kodrat di kelas mid-range. Untuk NFC ini jelas cek ya, kemudian untuk haptic feedback ini juga nggak kerasa murahan, cukup empuk juga. Air Blaster juga sudah support di bagian atas, IP ratingnya IP64, kemudian stereo speakernya sudah mendukung dan dituning by JBL, ada wireless charging, reverse wireless charging, bahkan kalau kalian beli Infinix Note 50 Pro ini, dalam paket pembeliannya lengkap banget, bahkan sudah terinclude MagSafe wireless charging pula. Tapi catatannya memang MagSafe-nya ini hanya bisa nempel kalau kalian pakai case, kalau nggak pakai case nggak nempel. Kemudian catatan dari fitur-fitur ini, salah satu yang saya notice adalah dia tidak mendukung micro SD. Ini cuman dual nano SIM aja. Kemudian catatan yang satu lagi, stereo speaker, meskipun dia tuningan by JBL, tapi kurang begitu balance, lebih keras di bagian bawah. Yang jadi concern itu memang salah satunya adalah desainnya. Ya mungkin bagi teman-teman yang suka smartphone dengan desain yang elegan minimalis, Infinix Note 50 Pro ini tidak memenuhi kriteria tes saya, terutama untuk modul kameranya ya. Tapi untungnya ada fungsi yang bisa kalian dapatkan dari desain seperti ini, terutama untuk sensor di bagian bawah kameranya itu ya. Itu bukan kamera guys, tapi ini sensor dan lighting yang mereka sebut active halo lighting. Jadi kalau teman-teman mendapatkan incoming call, kemudian notifikasi, bahkan sampai mengisi daya, dia bisa nyala. Kalian bisa set melalui softwarenya. Kemudian secara fungsi yang lain, dia juga bisa kalian gunakan sebagai deteksi heart rate dan SPO2. Tapi yang saya cukup impress itu adalah build materialnya. Ini jadi terhapuskan ya desain yang nggak perfect banget. Karena ini adalah salah satu HP di harga 2-3 jutaan dengan desain terpremium yang pernah saya pegang. Karena bahan framenya itu terbuat dari metal. Kalian bisa melihat garis antenanya. Kemudian secara handling dia juga terbilang cukup nyaman. Karena smartphone-nya terbilang cukup tipis, ringan, dan agak memanjang gitu. Jadi kalau teman-teman bernavigasi dengan satu tangan, ini masih terasa enak. Kemudian untuk sektor layarnya, ini juga keluar dari kodratnya. Kalau layar AMOLED mah di 2-3 jutaan biasa aja. Tapi untuk refresh rate-nya, dia sudah tembus di 144 Hz, di mana express-nya terbilang sangat smooth. So far nggak ada kendala soal layarnya. Untuk nikmati konten, layarnya juga sangat memuaskan. Bezelnya coba kalian lihat, ini cukup tipis loh untuk HP 2 jutaan. Terutama untuk bagian kiri, kanan, dan atas ya. Untuk bagian bawah agak sedikit tebal, tapi ini nggak masalah. Kemudian juga sudah mendukung in-display fingerprint juga. Kayaknya bagian layar ini salah satu aspek yang cukup sulit dicari kekurangannya. Saya overall puas banget. Kemudian untuk spesifikasi dan performanya, dia menggunakan chipset Helio G100 Ultimate. RAM-nya 8GB, internal storage 256GB, baterai 5200 mAh, dan sudah pakai UFS. Buat performanya, kalau teman-teman orang yang memprioritaskan performa oriented, ya, kalian mungkin nggak terlalu impresif dengan si Infinix Note 50 Pro ini. Tapi bagi kebanyakan orang, buat multitasking harian, ini sangat cukup mengakomodir lah. Karena pindah aplikasi satu ke aplikasi lain, ini cukup snappy. Tapi kalau memang multitaskingnya berat, itu masih ada loading ketika pindah aplikasi. Ini wajar lah. Untuk bermain game, untungnya game-game kayak AOV ini cukup dilibas dengan cukup baik. Saya bermain dengan settingan rata kanan. Ini cukup responsif dan playable. Tapi kalau teman-teman memang ngejar performa dan bermain gamenya itu Genshin Impact, ya sadar diri lah. Tapi yakin buat kebanyakan orang, Helio G100 Ultimate ini sudah cukup mumpuni. Oh ya, untuk sehari-hari smartphone-nya juga nggak terlalu panas. Mungkin catatannya itu cuma satu, dia tidak mendukung koneksi 5G. Tapi untungnya dual SIM yang ada di Infinix Note 50 Pro ini secara sinyal nggak ada masalah sama sekali. Aman-aman aja. Kemudian untuk sektor baterainya dengan kapasitas 5200 mAh, ini saya bisa bilang lumayan awet. Saya bisa mendapatkan SOT rata-rata ada di 7 jam lebih. Itu pun standby-nya itu 2 hari 1 malam. Kamis sore siang hari itu 100%, habisnya itu Jumat sore. Jadi lumayan puas lah untuk sektor baterainya. Ditambah lagi, fitur-fitur baterainya juga lumayan mantap ya. Pada saat kalian ngecas pun kalian bisa memilih mau low temperatur, smart charging, atau bahkan fast charging. Ada baterai health juga dan ngecasnya pun cepat.
Dari 0 sampai 100 itu kurang dari 40 menit karena dia sudah mendukung 90 watt. Kemudian untuk sektor kameranya ada dua setup kamera di bagian belakang, wide dan ultra wide, di mana kamera utamanya itu sudah mendukung 50 megapiksel plus sudah pakai OIS, dan kamera selfie-nya itu sudah ada ultra wide-nya juga. Jadi kalian bisa mendapatkan hasil dengan sudut pandang yang cukup luas. Hasil selfie-nya juga menurutku lumayan bagus ya. Kalau hasil kamera belakangnya bisa dibilang bagus tapi nggak wow. Dimana dari sektor dynamic range ini cukup luas. Kemudian buat skin tone terbilang cukup natural juga. Buat foto-foto produk ini ternyata cukup tajam juga, bisa diandalkan setiap waktu apabila pencahayaannya melimpah. Kemudian untuk mode portrait ini juga bisa 1 kali dan 2 kali, dan ada beberapa mode foto street yang bisa kalian explore. Kadang-kadang di beberapa skenario memang agak underexpose hasil fotonya, tapi kalau sudah jadi ini ya fine-fine aja. Untuk ultrawide-nya ada autofocusnya. Tuh. Ya. Ultrawide-nya kayak gini. Langitnya masih terlihat, dynamic range-nya untuk 2 jutaan ini dibilang lumayan. Ini tapi catatannya kondisi pencahayaan yang melimpah ya. Untuk resolusi kamera belakangnya itu bisa 2K, cuman saya sarankan teman-teman pakai 1080-30 atau high fps sih. Karena di resolusi ini kalian bakal mendapatkan footage yang stabil. Untuk hasilnya sendiri dynamic range-nya masih ketangkep. Untuk selfie-nya kayak gini, dia juga ada fitur stabilisasinya. Kok dynamic range-nya cukup bagus untuk HP 2 jutaan dengan pencahayaan yang melimpah, lumayan sih. Meskipun punya bokeh video, tapi setelah saya aktifkan resolusinya turun dari 1080 ke 720 dan stabilisasinya di bokeh video ini tidak aktif. Itu sih catatannya untuk video kamera depannya. Ini dual video dari Infinix Note, tapi kestabilannya nggak aktif ya. Kalau malam videonya kayak gini, Infinix Note 50 Pro buat HP 2 jutaan ini lumayan bagus ya. Alright, kita masuk ke kesimpulannya. Rasa penasaran saya ketika saya mereview HP kelas 2-3 jutaan itu dijawab dengan sangat baik oleh Infinix Note 50 Pro. Karena dari segi build materialnya mantep banget, nggak ada HP 2 jutaan se-premium ini rasanya. Kemudian fitur-fiturnya lengkap, ada wireless charging, ini ngelawan kodrat banget. Baterainya awet, ngecasnya cepet, layarnya nggak ada kompromi sama sekali. Software experience-nya cukup memuaskan, bahkan fitur-fitur AI-nya ini nggak bisa dipandang remeh. Mungkin memang catatannya yang perlu teman-teman perhatikan adalah update softwarenya bukan yang paling lama, kemudian nggak ada micro SD, koneksinya belum 5G, dan performanya bukan yang paling ngebut. Itu adalah catatan minor aja. Saya bisa kasih skor Infinix Note 50 Pro ini itu 8,8 dari 10. Ini cukup saya rekomendasikan ya buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen langsung beli Infinix Note 50 Pro ini, saya sudah sertakan di kolom deskripsi di bawah link yang termurah. Dan kalau kalian mau beli di Shopee, tinggal tap-tap aja di layar pojok kiri atau kanan kalian ya. Sampai ketemu di review selanjutnya. Peace out.